στον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya mohon bagi saudara yang pertama kali ini bertemu dengan channel ini, atau saudara yang memang sudah pernah datang ke channel ini tetapi belum melakukannya, tolong supaya di-subscribe ya untuk perkembangan dari program ini. Juga jangan lupa untuk klik itu like-nya supaya saudara akan mendapat notifikasi yang pertama ketika kami mengunggah video yang baru. Dan jangan lupa untuk share video-video ini kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Dan jika saudara merasa terberkati dengan pelajaran-pelajaran yang ada dalam video ini, saudara jangan lupa untuk mendukung kami. Dan kalau saudara ingin mendukung dan ingin mempersembahkan sesuatu, saudara bisa mengirimkannya ke alamat akun bank saya yang ada di bawah ini, yaitu Bank Mandiri. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari Mbak Esea dari Mojosari. Pertanyaannya, Shalom Romo Episkop. Shalom Mbak Esea. Boleh bertanya Romo? Boleh. Hal Roh Kudus. Apakah Roh Kudus dalam PL dan PB sama? Atau beda konsep secara teologis Romo? Dalam Yesaya 51 ayat 13, kata rohmu yang kudus, R huruf kecil. Yesaya 63, 10, 11, 14. Dalam Tritunggal, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam diri Allah. Apakah dalam PL Roh Kudus menjadi pribadi kedua dari Allah? Maaf Romo bila pertanyaan saya kurang tepat. Terima kasih sebelumnya Romo. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Esea. Saya akan jawab demikian. Mbak Esea perlu mengerti bahwa pewahyuan dalam Alkitab itu bersifat progresif. Progresif dalam pengertian dari yang kurang jelas menjadi jelas. Sehingga dengan demikian mengenai Roh Kudus maupun mengenai Sang Putra itu penjelasannya tidak sejelas dalam Perjanjian Baru. Kita mengetahui Roh Kudus sebagai pribadi itu karena di dalam Perjanjian Baru dijelaskan demikian setelah datangnya Sang Putra yang merupakan penyataan diri Allah dan yang menyatakan Allah secara jelas. Di dalam Perjanjian Lama sudah ada indikasi-indikasi itu dalam ini tentang Roh Kudus, namun tidak sejelas yang dalam Perjanjian Baru. Jadi kalau Mbak Esea tanya, apakah Roh Kudus dalam PL dan PB sama? Ya tentu saja Pak sama. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Allah ya, rohnya Allah. Kita baca di dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama bahwa kata bahasa Ibrani roh adalah ruah. Suatu kata yang kadang-kadang diterjemahkan dengan angin dan nafas. Jadi acuan-acuan PL kepada nafas Allah atau angin dari Allah juga dapat mengacu kepada Roh Kudus. Coba kita baca Kejadian 2 ayat 7. Karena ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita baca juga Yehezkiel 37 ayat 9 sampai 10.
Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ya ini tidak jelas-jelas dikatakan sebagai Roh Kudus. Tetapi karya ini, karya memberi hidup ini ada kaitannya dengan karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus memang dikatakan sebagai yang memberi hidup. Coba kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Jadi Roh Allah itu juga disebut nafas yang Maha Kuasa, dan itu yang memberi hidup. Jadi dalam Perjanjian Lama tidak secara tegas dikatakan Roh Kudus itu pribadi, tetapi ada banyak karya-karyanya yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama mengenai Roh Kudus itu, ya. Di dalam Perjanjian Lama kita baca bahwa Roh Kudus itu memainkan peran aktif dalam penciptaan. Coba kita baca dalam Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas Roh permukaan Allah air. melayang-layang, ya. Pada waktu penciptaan. Jadi baik firman Allah maupun Roh Allah menjadi pelaksana dalam penciptaan itu. Coba kita baca Ayub 26 ayat 13. 26 ayat 13. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus bulan. Oleh nafasnya, dan nafas itu adalah Roh Kudus. Kita baca juga dalam Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh nafas dari mulutnya, yaitu Rohnya, segala tentaranya. Jadi memang yang berkarya Allah melalui firman-Nya, melalui dan nafas dari mulutnya, yaitu Rohnya, ya. Dan di samping Roh Kudus itu juga sarana Allah menciptakan bersama firman-Nya, Roh itu adalah pencipta kehidupan. Sebagaimana yang telah kita baca dalam Ayub 27 ayat 3. Coba kita baca. Selama nafasku masih ada padaku, dan Roh Allah masih di dalam lubang Ya, hidupku. jadi nafasku ada Roh Allah. Yang menyebabkan adanya nafas itu adalah Roh Allah. Juga kita baca di dalam Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Ya, jadi dalam menciptakan makhluk hidup adalah karya Roh di situ. Juga yang kedua, Roh itu aktif dalam menyampaikan amanat Allah kepada umatnya. Misalnya, Roh Kuduslah yang mengajar orang Israel di padang gurun. Nehemia 9 ayat 20. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Ya tak? Ketika para pemazmur Israel memanjatkan puji-pujian mereka, hal itu dilakukan dengan Roh Tuhan. Kita baca juga misalnya dalam 2 Samuel 23 ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Ya. Demikian pula para nabi dialami oleh Roh Allah untuk memberitakan firman-Nya kepada umat itu. Bilangan 11 ayat 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya. Ya, jadi roh ini yang membuat mereka mempunyai kemampuan untuk bernubuat. 1 Samuel 10 ayat 5-6.
Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Ya. Ayat 10. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya Ya dan toh, Roh Allah berkuasa atasnya. Kita baca 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-14. lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan Dihinggapi Roh Tuhan. di tengah-tengah jemaah Mhm. dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Nah, Yerusalem. akhirnya dia bernubuat ya. Kita baca dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-24 ayat 19 dan 20. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarnya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, Ya, jadi Roh Allah ini yang memberikan orang-orang tertentu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita baca juga dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk Ya. hati. Jadi itu karya Roh Allah atau Roh Kudus di dalam para nabi dalam perjanjian lama. Kita baca juga pada dalam kitab Mika nomor pasal 38. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub. Untuk memberitakan dengan roh itu ya. Kita baca juga di dalam Zakaria pasal yang ke-7 ayat 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya. Menurut Yehezkiel, salah satu kunci untuk menemukan nabi palsu ialah bahwa mereka bernubuat sesuka hatinya dan bukan dari Roh Allah. Yehezkiel 13 ayat 2 sampai 3. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Yang bernubuat sesuka hatinya ya. Tetapi perhatikan bahwa ada kemungkinan Roh Allah menghinggapi seseorang yang hubungannya tidak benar dengan Allah, agar menyampaikan berita yang benar tentang umat Allah. Ya, misalnya kita baca dalam Bilangan 24 ayat 2. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah Ya, ini Bileam itu kan nabi palsu, penyembah berhala, toh dipakai oleh Allah untuk mengingatkan Israel ya. Nah, Roh Allah ini juga berkarya dalam kepemimpinan umat Allah perjanjian lama yang orang itu dikuasai Roh Allah ya. Musa misalnya adalah seorang yang dipenuhi Roh Allah sedemikian rupa sehingga ia ikut merasakan perasaan Allah, menderita bersamanya dan menjadi marah terhadap dosa orang Israel bersama dengan kemarahan Allah itu sendiri. Coba kita baca Keluaran pasal 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu.
Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, Ayat berapa itu? 12. Enggak, ya. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ya, kita bandingkan dengan bilangan 11 ayat 12. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh. Jadi Musa dapat merasakan seolah-olah bebannya Allah terhadap Israel itu, sehingga dia mengeluh, apakah aku yang melahirkan bangsa ini, gitu ya. Nah, kita demikian pula ketika Yosua ditugaskan untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin, Allah menunjukkan bahwa roh, yaitu Roh Kudus, ada di dalam dirinya. Coba kita baca dalam bilangan 27 ayat yang ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar. Ya, jadi Yosua diberi roh Allah ini juga untuk menjadi pemimpin. Roh yang sama juga menguasai Gideon. Dalam Hakim 6 ayat 34, menguasai Daud dalam 1 Samuel 16 ayat 13, dan menguasai Zerubabel dalam Zakaria 4 ayat 6. Dengan kata lain, di dalam Perjanjian Lama, syarat terpenting yang diperlukan untuk kepemimpinan adalah kehadiran Roh Allah. Selanjutnya, Roh Allah juga dapat datang atas orang tertentu untuk memberkati mereka bagi tugas khusus. Contoh terkemuka adalah dalam PL adalah Yusuf yang menerima roh untuk memungkinkan dia berfungsi secara efektif dalam pemerintahan Fir'aun. Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 61 ayat 8. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Iya, seorang penuh dengan roh Allah. Demikian juga Bezaliel dan Oholihab yang dipenuhi roh Allah untuk melaksanakan berbagai karya seni yang perlu dalam pembangunan kemah suci dan mengajar orang lain. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian. Kupenuhi dia dengan roh Allah. Demikian juga pasal 35 ayat 30-35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah. Dipenuhi dengan roh Allah. Jadi pengertian dipenuhi roh Allah di sini tidaklah persis sama dengan istilah baptisan Roh Kudus di dalam PB, terutama di dalam kitab Kisah Rasul, ya. Dengan kata lain, dalam PL Roh Kudus datang atas dan menguasakan hanya sedikit orang pilihan untuk pelayanan khusus bagi Allah. Jadi bukan pada semua orang. Baru nanti pada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, semua orang yang percaya akan diami oleh Roh Kudus, ya, bukan di dalam Perjanjian Lama hanya orang-orang tertentu. Roh Tuhan menghigapi banyak hakim dalam Perjanjian Lama, misalnya Otniel, Hakim-Hakim 9 ayat 10, Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 34,
Yefta, Hakim-Hakim 11 ayat 29, dan Simson, Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6, Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai 16. Contoh-contoh ini menyatakan prinsip abadi Allah bahwa ketika dia memilih untuk memakai seseorang secara luar biasa, roh Tuhan ada di atas mereka. Juga ada suatu kesadaran dalam PL bahwa roh Tuhan ingin menuntun seorang pada tingkat kehidupan benar. Daud menegaskan hal ini dalam beberapa mazmurnya, misalnya Mazmur 51 ayat 12 sampai 15. Mazmur 12. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Oke. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Di sini berbicara tentang Roh Kudus. Coba kita lihat juga dalam Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku. Menuntun aku. Ya tak? Orang yang lalai hidup untuk hidup sesuai dengan roh Allah sudah pasti mengalami suatu bentuk hukuman. Misalnya Bilangan 14 ayat 12. 14 ayat 12. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatan dari tengah-tengah mereka. Jadi bangsa Israel dituntun oleh Allah sendiri, tentunya dengan rohnya. Juga perlu diperhatikan bahwa pada zaman PL, Roh Kudus turun atas atau memenuhi hanya beberapa orang saja. Memberikan mereka kuasa untuk melayani atau bernubuat. Tidak ada pencurahan Roh Kudus secara umum atas semua orang. Itu baru dijanjikan menjelang datangnya perjanjian baru. Yoel 2 ayat 28 29. Yoel 2. Yoel 2 ayat 28. Yoel. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah itu baru dinubuatkan, bukan terjadi pada perjanjian lama, dan nubuat ini digenapi di dalam Kisah Rasul 2. Coba kita baca Kisah Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Coba ayat yang ke-16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah. Coba ayat 15 dulu. Orang-orang ini tidak mabuk. Ya, para rasul itu tidak mabuk. Seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Tetapi itulah yang difirmankan Allah melalui Nabi Yoel. Jadi peristiwa di Pantai Kosta itu adalah penggenapan apa yang dikatakan dalam Yoel 2 ayat 28 tadi. Oke? Jadi dalam PL, para nabi itu memandang ke depan pada zaman roh yang akan datang, yaitu pada zaman PB. Beberapa peristiwa, para nabi bernubuat tentang peranan yang akan dimainkan roh di dalam hidup Mesias yang akan datang. Yesaya secara khusus melukiskan raja dan hamba Tuhan yang akan datang sebagai dia yang atasnya roh Allah akan tinggal secara khusus, maksudnya Mesias ya. Yesaya 11 ayat 12. Yesaya 12 ayat 11. Yesaya 11 ayat 12. Ayat 1 dan 2, maaf. Yesaya 11.
Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Nah, ini berbicara Mesias, roh Tuhan akan ada di atasnya. Oke. Nubuat PL lainnya juga memandang ke depan ketika akan terjadi pencurahan Roh Kudus secara umum atas semua umat Allah. Seperti yang kita baca dalam kitab Yoel tadi yang digenapi dalam Kisah Rasul 2. Dan itu juga dikatakan dalam Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Iya, sampai dicurahkan roh. Dan melihat ke depan, kita baca juga pasal 17. Pasal 44 ayat 3 sampai 5. Oke. Pasal 44 ayat 3 sampai 5. Sebab aku akan mencurahkan air. Aku akan mencurahkan air. Air di sini berbicara tentang roh. Jadi itulah beberapa hal yang kita jumpai bagaimana Roh Kudus itu diberitakan dalam perjanjian lama. Jadi secara teologis ada beda konsep tentang Roh Allah atau Roh Kudus di dalam antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kalau Mbak Yesaya mengatakan dalam Yesaya 51 ayat 13, kata rohmu yang kudus, R-nya huruf kecil. Demikian juga dalam Yesaya 63. Di dalam huruf Ibrani, huruf itu tidak ada huruf kecil, tidak ada huruf besar. Semua sama saja. Jadi kalau sampai ada huruf kecil dan besar, itu adalah keputusan dari penterjemah dan penerbit LAI atau penerbit kitab suci manapun. Karena di dalam tulisan Latin ada huruf besar dan huruf kecil. Tapi kalau huruf Ibrani sama dengan tulisan Arab, tidak ada huruf kecil, tidak ada huruf besar, gitu ya. Jadi itu tidak ada efeknya apa-apa. Dalam Tritunggal, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam diri Allah. Apakah dalam PL Roh Kudus menjadi pribadi kedua dari Allah? Tidak ada. Dalam PL tidak, karena wahyu progresif, tidak menjelaskan secara rinci mengenai Roh Tritunggal seperti ada di dalam Perjanjian Baru, meskipun unsur-unsur Bapa, Firman, dan Roh itu sudah ada, tetapi tidak merupakan suatu rincian yang jelas mengenai kehidupan Tritunggal seperti dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau seandainya ada Roh Kudus dalam Perjanjian Lama yang tidak akan menjadi pribadi kedua, ya tetap saja kalau dilihat dari kacamata Tritunggal dalam Perjanjian Baru tetap pribadi ketiga. Nah itu Mbak Isya yang dapat Romo jelaskan, kiranya Tuhan memberkatimu. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.